Iya, kita sangat kehilangan ya dengan wafatnya almarhum Baharudin Yusuf Habibie ya. Karena beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa kita. Bukan hanya saja beliau sebagai Presiden RI ketiga, tetapi juga jauh sebelum menjadi presiden, beliau sudah berkiprah sangat luar biasa dan memberikan keteladanan yang luar biasa ya buat anak bangsa ini. Dan beliaulah saya kira yang secara masif punya kesadaran tentang pentingnya pembangunan SDM dan juga pembangunan iptek ya. Karena itu beliaulah yang kemudian menggelorakan semangat berdikari dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian setelah itu karena beliau mendapatkan posisi di pemerintahan sebagai menteri dan kemudian wapres, tentu mau tidak mau beliau bersentuhan dengan wilayah politik ya. Nah, di wilayah politik terutama ketika beliau menjadi presiden menggantikan Pak Soeharto, beliau menunjukkan kenegarawanannya ya. Beliau mampu mengatasi kondisi krisis ekonomi yang kita alami menjadi lebih stabil kembali gitu ya perekonomian kita. Dan juga yang lebih membanggakan kita adalah beliau sekalipun backgroundnya adalah seorang insinyur, ahli teknologi, tetapi ternyata begitu beliau menjadi RI 1, artinya yang punya kekuasaan dalam segala lini, ternyata beliau justru mampu menghidupkan demokrasi di Indonesia ini ya menjadi sebuah demokrasi yang sangat bergairah ya. Nah, ini tentu saja menjadi catatan penting dalam perjalanan beliau. Kiprah di bidang ilmu pengetahuan teknologi begitu luar biasa. Kemudian beliau juga mampu mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia sangat baik. Dan yang ketiga, beliau kemudian juga mampu menciptakan iklim demokrasi yang sangat baik ya. Fondasi-fondasi demokrasi beliau tegakkan, dan kita hari ini tentu sebagai generasi penerus ya harus mampu meneruskan apa-apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Habibie ini. Ya, beberapa kali ya saya pertemuan dengan beliau, terutama setelah saya dapat amanah sebagai presiden. Ya, waktu itu saya hadir kepada beliau tentu meminta saran ya, sebagai generasi penerus kita ingin menimba pengalaman dan advice dari beliau, dan beliau sangat luar biasa memberikan advice. Dan kemudian beliau juga bersedia hadir di acara PKS ya, acara nasional PKS ya. Dan setelah itu saya juga berkomunikasi dengan beliau, terutama ketika pembuatan film Rudy ya. Itu kita nonton film perdananya dan kita bincang-bincang juga di rumah beliau di sini. Dan juga setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Habibie. Secara umum biasanya ketika buka puasa atau halal bihalal, ya obrolan dengan beliau tidak jauh dari nasihat-nasihat seorang ayah ya kepada anaknya ya. Tapi kalau beliau menyebutnya saya ini cucunya beliau gitu, makanya beliau inginnya disebut eyang ya. Nah, itu obrolannya ya seputar itu, dan beliau terus punya concern dengan persoalan bangsa ini. Dia ingin Indonesia di masa yang akan datang pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia benar-benar menjadi negara maju yang diperhitungkan dunia internasional. Seperti itu.